ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama. Kita harus semuanya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kemarin kita sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 nih. Surat Al-Baqarah ayat ke-7. Ini kebalik ini soalnya kemarin aku nyetingnya jangan nota ya. alat tujuh Ya. mana ini Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim, khatama nutup sapa Allahu Allah ala qulubihim terhadap hati mereka, yakni hati orang-orang munafik. Khotama itu penutup, maka penutup. Khotama itu nutup, maka Nabi Muhammad disebut sebagai khotamun nabiyyin, artinya penutup para nabi. Ayat toba'a nyegel, disegel wa alaiha, ya. Apa yang disegel ya ini alaiha, hati mereka. Wastausyako, dan ngunci, Allah itu ngunci. Wastausako, dan ngunci. Fala yadkhuluha khairun, fala yadkhuluha khairun, fala yadkhuluha, maka tidak ada yang masuk ke dalam hati tersebut. Apa yang masuk? Khairun, kebaikan. Jadi maka tidak bisa masuk kebaikan ke hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga atas pendengaran mereka. Ai mawadihi, yakni tempat yang dipakai untuk mendengar, ya, alat yang dipakai untuk mendengar, ya, selingan. Wala yantafi'una bima yasma'una minal haq, wala yantafi'una, sehingga tidak bermanfaat bima yastami'una minal haq, kebenaran yang mereka dengar itu tidak membawa manfaat. Wa ala absarihim ghishawatun, dan di atas penglihatan mereka atau mata mereka ghishawatun, ya, penghalang, aibitaun, ya, artinya bungkus atau apa, ya, lapisan tabir, kelayu bisirun al-haqqa, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adzabun azim, sehingga mereka mendapatkan azab azimun, yang besar. Jadi ini sebenarnya adzabun azim ini kata majas, ya. Karena makna itu kan ada dua, makna yang sesungguhnya dan makna yang pinjaman. Makna yang sesungguhnya itu ya benar-benar seperti yang dikatakan itu, makna majas itu makna yang pinjaman tadi. Seperti kata apa itu, wajahnya kayak singa, nah itu kan bukan berarti terus jadi singa beneran. Oh kayak gini marah kok macan, nah, suka ini macan, jangan membangunan macan yang tidur, bukan berarti terus mau kuru terus dibangun ke jadi macan, itu bukan. Jadi azim di sini itu artinya pada dasarnya itu artinya besar, ya, seperti shadaqallahul azim.
atau agung ya, artinya. Sodako itu artinya maha benar ya. Allah al-azim, sodaqallahul azim, yang maha agung. Nah ini kok azabun azim, azab yang agung, maksudnya apa? Yakni qawiyun daim ya, azab yang besar, yang agung, itu artinya kalau azab yang besar itu nuansa majasnya nggak kelihatan, nggak kentara. Tetapi kalau diterjemahkan azabun azim, azab yang agung. Jadi ini murni permainan, bukan permainan ya, murni pilihan diksi penerjemahan. Ya, kalau langsung diterjemahkan azab yang besar, itu nuansa majasnya jadi hilang. Ya, padahal kalau diartikan secara majasi itu bisa. Secara diksi yang masih kelihatan aroma majasnya. Azabun azim itu artinya azab yang agung. Kok azab kok agung itu gimana maksudnya? Yakni qawiyun daim, yaitu azab yang kuat, daim, dan abadi. Jadi azabnya itu sangat kuat dan juga abadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, ya ini kelompok yang lain. Ada sebagian dari manusia itu ada apa? Yakni ada sebagian orang yang yaqulu, berkata, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Wa nazala fi munafiqin li'an ayyaumal qiyamati li'annahu akhirul ayyami. Nah, ayat ini ada yang mengatakan di tafsir Jalalain ini disebut turunnya ayat ini terkait dengan orang-orang munafik, gitu aja. Jadi orang yang ayat ini wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir dan seterusnya ini ya, ini turunnya terkait dengan orang munafik. Yang dimaksud dengan kami beriman kepada Allah dan hari akhir itu apa? Kalau beriman kepada Allah kan jelas ya. Ya percaya kepada Allah, bahwa Allah ini yang menciptakan, bahwa Allah ini yang menguasai dan lain sebagainya. Terus yang ini beriman kepada hari akhir. Nah hari akhir itu kan banyak, ada hari kiamat, ada surga, ada neraka, ada alam barzakh, itu juga termasuk hari akhir. Ya. Kalau barzakh itu ya antara ya, transisi lah antara hari akhir dan hari dunia. Nah, yaumil akhir di sini yang dimaksud menurut tafsir Jalalain, tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahali adalah yaumul kiamah, yakni hari kiamat. Li'annahu akhirul ayyami, karena sungguhnya hari kiamat itu adalah ya hari yang paling akhir. Ini jadi ingat itu orang ditagih hutang malah. Terus saya Pak, ini hutangnya pripun ini sudah hari terakhir. Masya Allah, kenapa susuk kiamat Pak? Angel. Modus orang yang hutang ya. Jadi ada sebagian manusia itu yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Nah, ru'ya fihi makna min wa fi dhamiri yaqulu lafdhiha. Ini kata waminan nasi, kenapa kok nggak langsung aja waminan nasi? Kenapa kok ada orang yang berkata bahwa
ada orang yang berkata kalau dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia itu nggak beriman. Kenapa kok ditambahin kata waminan nasi? Ada sebagian orang yang berkata bahwa mereka itu kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Seandainya kata yang awal dihilangkan, itu kan maksudnya yang masih tetap ada kan? Iya. Ya, nggak usah ditambahi ada sebagian manusia, ya, ada di antara manusia itu yang berkata kalau dia itu beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu tidak beriman. Itu kata-kata ada sebagian manusia itu seumpama di delete, maknanya kan tetap sama, ya kan? Ya, jadi ada orang, ya kata sebagiannya itu dihilangin itu kan tetap ada orang yang bilang kalau dia itu beriman pada Allah dan hari akhir, padahal tidak beriman. Kenapa kok di sini ditambahin ada sebagian manusia atau ada dari golongan manusia, itu kenapa? Nah, itu ru'ya fihi makna min. Ya. Di sini kata min ini dipakai untuk menunjukkan aroma atau adanya sesuatu yang menggelisahkan. Ya, adanya sesuatu yang menggelisahkan. Ada sesuatu yang sifatnya itu harap diwaspadai gitu loh. Ya. Seumpama ada kata-kata gini, ada dari ada orang, ada penjual di Malioboro itu yang kalau ngasih harga itu nutup. Nah, itu kan beda dengan kata sing nang Malioboro ke ana sing dolan lho. Nek dodolan ki nutup. Nah, itu kan beda. Yang awal itu menjadi kalimat berita. Sementara ini yang kedua menjadi kalimat kayak semacam peringatan. Nah, kata di waminan nasi ini juga sifatnya kayak gitu. Wa fi dhamirin yaqulu lafzuha Afi dhamirin yaqulu lafzuha. Nah, ini memang dipakai sebagai kata, bukan kata denotatif ya, tapi memakai kata ganti. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yada'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka mengelabui atau ngakali, mengelabui Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Fi izhari khilafuma abduluhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyah. Yakni dengan cara fi izhari khilafi ma abduluhu, yakni menampilkan apa yang berbeda dengan apa yang ada di hati mereka. Yakni dengan menampilkan apa yang berbeda dengan isi hati mereka. Isi hati mereka itu apa toh? Minal kufri, yakni kekufuran. Jadi mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan kekufuran yang ada di dalam hati mereka. Kenapa seperti itu mereka lakukan? Lihat fa'ul anhum ahkamuhu ad-dunyati, agar mereka terhindar dari konsekuensi hukum akibat kekafiran itu ketika di dunia. Nah, zaman dulu itu kan kalau kafir itu kan meskipun nggak memusuhi Islam, itu kan ada konsekuensi yang harus ditanggung, dialami. Misalkan harus wajib membayar jizyah, ya kan? Membayar jizyah. Jizyah itu kayak semacam pajak yang dipungut dari orang-orang non-muslim. Nah, nanti kalau seumpama ada pembagian harta rampasan perang, nanti mereka ini kalau sebagai orang kafir ya nggak dapat bagian.
Ya, istilahnya nggak dapat fasilitas negara yang saat itu dipimpin Nabi. Nek cara kasarnya saya kira untuk BPJS, ora iso neko gitu. Nah itu fasilitas-fasilitas itu yang nggak nggak bisa dinikmati kalau mereka terang-terangan ngaku tidak mau beriman. Sehingga mereka ini waminan nasi mayyakulu amanat bil yaumil akhir billahi wal yaumil akhir apa tadi wamakum bimu'minin tadi ya kenapa kok mereka ngomong begitu padahal mereka tidak wamakum bimu'minin padahal mereka tidak beriman itu ya karena itu tadi ya mereka berusaha menyembunyikan kekafiran yang ada di hati mereka ya supaya mereka ketika di dunia itu tidak mendapatkan konsekuensi akibat status kekafirannya itu tadi. Wama yahda'una illa anfusahum dan tidak mereka itu sebenarnya tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Lianna wabala hida'ahum roji'un ilaihim. Karena sesungguhnya tipuan mereka itu ya kembali kepada diri mereka sendiri. Fayuftadhuna fid dunya bi itla'illahi nabiyhi ala ma'abdaluhu. Maka Allah membuka kedok mereka itu di dunia bi itla'illahi ya, dengan dibuka oleh Allah melalui nabinya, melalui Nabi Muhammad, dibuka apanya alamat abduluhu ya, atas apa yang ada dalam hati mereka itu dibuka oleh Allah melalui nabinya. Wa yu'aqabuna fil akhirah dan nanti di akhirat itu mereka mendapatkan siksa. Sudah di dunia itu mereka dibuka kartunya oleh Allah melalui Nabi dan juga besok di akhirat akan mendapatkan siksa. Ini susah karena zaman sekarang kalau ada pemimpin yang bisa ngasih cap orang ini munafik dan lain sebagainya itu tidak bisa dipercaya. Kenapa ya? Karena ini Nabi Muhammad tahu itu kan karena basisnya memang wahyu. Dikasih tahu kalau orang-orang itu si A, si B, si C, D itu orang-orang munafik. Kalau zaman sekarang apa ada yang bisa ngaku kayak gitu? Tidak mungkin. Saya dapat wahyu kalau si ini itu orangnya munafik. Ya akhirnya ya repot. Itu meneh. Wama yash'urun dan mereka tidak tahu. Jadi mereka itu tidak tahu kalau sebenarnya kopek mereka itu sudah dibuka oleh Allah melalui Nabi. Kartunya itu sudah dibuka Allah dan besok akan disiksa itu mereka tidak tahu. Ya alamun anna fitahum li anfusihim. Ya. Jadi wama yash'urun dan mereka tidak mengetahui, maksudnya ya alamuna mereka tidak mengetahui anak kita kalau tipuan mereka itu akan kembali li anfusihim kepada diri mereka sendiri. Wal mukhada'atu huna min wahidin. Mukhada'ah di sini pengkhianat apa ini?
penipuan atau apa ya, ya sifat apa ya, sifat yang mau menipu ini ya, itu min haidin dari seseorang. Ka'aqabtu alissa, seperti kata aqabtu lissa, seperti saya menghukum pencuri. Ini agak membingungkan kata-kata ini. Oh, mukhada'ah ini maksudnya 2 kali dilakukan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Mukhada'ah itu perbuatan aktivitas saling menipu. Ya, mukhada'ah, mufa'alah. Ini kan awalnya orang-orang munafik itu mereka mau menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka itu padahal mereka itu sebenarnya tidak menipu apapun kecuali diri mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi yang melakukan dan yang menjadi korban sebenarnya diri mereka sendiri. Nah, itu loh Mas, muqadda'atu guna min wahidin. Ya. Jadi yang melakukan penipuan itu kan orang-orang munafik. Nah, di sini kemudian di ujung ayat disebutkan, di tengah ayat disebutkan kalau sebenarnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Ya, akhirnya ya pelaku sekaligus juga korban min wahidin dari satu pihak. Ya. Wa dzikrullahu fiha tahsinun. Nah, disebutkannya kata Allah di sini, lafaz Allah di sini kok muncul di sini, itu adalah sebagai untuk memperbagus gaya bahasa. Sebenarnya kan nggak mungkin Allah itu ditipu, ya kan? Kok mereka menipu Allah dan orang-orang beriman? Sebenarnya yang diakusi, yang diakali, itu kan orang-orang yang beriman. Jadi ketika datang kepada orang-orang beriman, mereka berkata, saya ini beriman kepada Allah dan hari akhir loh. Ya kan tidak mungkin juga orang-orang munafik itu datang kepada Allah dan ngaku kami itu beriman pada Allah, enggak. Ya kan? Jadi mereka ngakunya itu ya ketika ketemu dengan orang-orang muslim. Sehingga sebenarnya ketika ngomong itu yang berusaha mereka tipu, yang berusaha mereka akali itu ya orang-orang beriman itu. Ya kan? Nah, terus di sini kenapa kok kata Allah itu muncul di kata sebelum orang beriman? Yukhadi'unallah, mereka mau menipu Allah. Nah, ini adalah litahsin untuk memperbagus redaksi bahasa. Nah, ada nilai sastranya di sini. Wa fi qira'atin wa ma yahda'un. Dalam sebuah riwayat dibaca dengan kata wa ma yahda'una. Ayo aja yang kita wa ma yahda'una illa anfusahum. Yang di ayat yang populer kita baca ya wa ma yahda'una kan. Sama ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim, di hati mereka, maradun, ada penyakit.
yakni syakun, yakni keraguan-raguan, manifakun dan kemunafikan. Bahwa yumridu kulubuhum itulah ya, penyakit itulah yang membuat hati mereka sakit. Ai yudhaifuha, yakni maksudnya membuat hati mereka lemah. Jadi orang ragu-ragu itu tidak baik. Sedangkan kalau ragu-ragu itu bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Orang percaya coba nang dalan. Arab belok apa ora, gojak gajik ya. Kira-kira yang celaka diri sendiri apa orang lain juga? Ya kan? Ya diri sendiri ya orang lain bisa kecelakaan. Dalam hal apapun sebenarnya keraguan itu membawa madharat ya. Kita misalkan roga ragu terus ya, mau diambil apa enggak pekerjaan ini, kerja apa ini apa enggak, jam apa enggak. Ya akhirnya biasanya menyesal kalau kayak gitu. Mau dilamar atau enggak? Itu. Maka itu kan nanti yang kasihan jadi korban siapa? Ya kan akhirnya menjadi ada orang yang kayak digantung kan. Ini mau dilamar apa enggak? Ini mau dilamar apa enggak? Ya akhirnya kan yang mau dilamar itu merasa statusnya tidak jelas. Statusnya tidak jelas. Jadi keraguan-raguan itu pasti ada madharatnya besar. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakit itu. Bima anzalahu minal Qur'ani likufrihim, yakni dengan cara ditelanjangi atau dibuka kartunya itu tadi, melalui ya dibuka kekufurannya itu dibuka melalui minal Qur'an ya, minal Qur'an melalui ayat yang turun dari Al-Qur'an. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Alimun itu kalau makna awalnya ya bisa pedih ya, tapi pedih itu baru bagian dari alim sebenarnya. Alim di sini yang ya, yang pakai hamzah, nggak pakai ain. Kalau pakai ain itu artinya beda. Alim itu mengetahui, kalau pakai alim itu artinya maha mengetahui malah. Ya, tapi kalau alim itu artinya sebenarnya bukan pedih ya, yang lebih global lagi ada. Apa itu? Alim itu menyakitkan. Azab yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan itu apakah terus pasti itu pedih? Ya, menyakitkan itu kan macam-macam ya. Panas itu termasuk pedih enggak? Pedih enggak? Beda kan? Nah, kalau pedih itu kan sensasinya itu ya kayak apa ya? Luka kena jeruk, dikeceri jeruk. Nah, itu kan pedihnya tercep-tercep kayak gitu ya. Nah, sakitnya kan beda dengan panas, keselamat geni. Ya. Terus nanti mungkin beda lagi dengan senut-senut. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau redaksinya itu azab yang pedih itu sudah mengalami penyempitan ya. Penyempitan. Terjemahnya redaksinya itu sebenarnya kalau azab yang menyakitkan ya. Menyakitkan itu mungkin yang lebih sifatnya global. Kalau kita rinci kata-kata sifat yang bagian dari menyakitkan itu kan bisa pedih, panas, terus kemudian membakar, terus kemudian apalagi Menyengat. ya menyengat dan lain sebagainya. Nah, bahasa Indonesia itu malah agak ribet ya, kalau agak susah ya. Kalau bahasa Jawa mungkin malah lebih gampang ya. Senut-senut gitu. Linu dan sebagainya itu. Kenapa kok mereka mendapatkan azab yang menyakitkan ini? Bima kanu yukadzibun. Ya, atas kebohongan yang mereka lakukan.
bitasdidin yakni dengan tasdid huruf dal. Ya. Membohongi siapa? Ay Nabi Allah, yakni membohongi Nabiullah, nabinya Allah. Orang ini kan amanah billahi yaumil akhir ini di depan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman kepada Allah. Nah, itu orang beriman kan termasuk nabi. Wabit takfif, dan bisa juga dibaca tanpa tasdid. Oh, berarti bisa dibaca yukadzibun, bisa dibaca yukadzibun. Bukan. Nah, kalau bitahfif itu artinya qauluhum amanna. Maksudnya kembalinya refernya, kalau refer to-nya ini kalau bitasdid itu refernya kepada Nabi Allah, kalau tidak dengan tasdid itu kembali ke qauluhum amanna. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, wa idza, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, ai haulai, yakni kepada orang-orang tadi, orang-orang munafik tadi, la tufsiduna fil ardi, jangan merusak, berbuat kerusakan di bumi, bil kufri, dengan cara melakukan kekafiran, wat ta'wiki, dan menghalang-halangi anil imani, dari keimanan. Menghalangi atau merintahi anil imani, dari keimanan. Qalu innama nahnu muslihun. Jadi ketika mereka dibilangin, bahasa Indonesia kalau enak kadang dikasih kata akhiran in itu enak. Dibilangin, diomongin gitu. Diomongin sama dibilangin itu beda. Dibilangin itu maksudnya kan dikasih tahu, kalau diomongin itu kan digibah. Dipakai untuk bahan gibah. Nah, ini dibilangin, ya. Ketika mereka dibilangin jangan melakukan kerusakan di bumi, yakni dengan melakukan kekafiran dan menghalangi orang lain dari keimanan. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, innama nahnu muslihun, justru kami ini orang yang mau memperbaiki bumi. Walai sama nahnu fihi bifasadin. Jadi yang kami lakukan ini di bumi ini bukan merusak, justru kami ini yang makan memperbaiki bumi. Itu kata mereka. Maka kemudian qala Allahu ta'ala raddan alaihim, maka kemudian Allah berkata untuk membantah klaim mereka itu tadi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ala ini huruf litanbih, ini kata untuk kata seru untuk ingat, eling-eling, nah gitu. Dicatat ya, nah, kalau bahasa Indonesia, atau ingat, ya. Innahum humul mufsidun. Ala, ingatlah, ya. Ala ini huruf tanbih.
innahum sesungguhnya mereka humul mufsiduna adalah orang-orang yang merusak. Al-mufsidun itu orang-orang merusak, walakin tetapi mereka la yash'urun tidak tahu. Sebenarnya enaknya bukan tidak tahu ya, apa ya, tidak peduli. La yash'urun, tapi mereka tidak peduli bidzalika dengan hal itu. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata mereka dibilangin itu bahasa Indonesia tidak baku. Apabila dikatakan kepada mereka terlalu formal nanti agak repot juga, kurang nyaman. Wa idza qila lahum, apabila mereka itu dibilangin aminu, bahwa kalian itu beriman, kama amanan nas, supaya orang-orang itu beriman seperti orang-orang umumnya itu beriman. Bahwa kalian ini beriman seperti orang-orang itu beriman. Orang-orang siapa ini maksudnya adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud orang-orang berimanlah seperti orang-orang beriman di situ. Orang-orang ini maksudnya adalah para sahabat Nabi. Ini sehingga kalau diterjemahkan berimanlah, bahwa kamu itu beriman seperti para sahabat Nabi itu. Kalau maka orang-orang munafik itu menjawab, anuk minu, apakah kami harus beriman? Kama amana sufaha, seperti orang-orang bodoh itu beriman. Boya kamu itu beriman kayak para sahabat Nabi itu. Duh, apa ya kita ini kayak mau beriman kayak wong-wong gendeng guys. Nah gitu. Kalau bahasa ketoprak. Asufaha ay al-juhalu. Asufaha itu sinonim dengan orang-orang bodoh. Kalau sufaha itu bentuk jamak dari kata mufrad, dari kata tunggal, as-safih. Nah, al-juhal itu juga kata jamak dari kata tunggal, jahil. Ya, jadi as-sufaha itu kata jamak kayak orang-orang bodoh di situ. As-safih itu sebenarnya orang-orang yang akalnya kurang. Ya kalau zaman saiki ya apa ya? Gendeng. Kalau gendeng kan konotasinya lebih ke arah gila ya. Kayak orang gendeng, orang gendeng mereka ngedan. Di sini enggak. Bodoh itu kan kualitas ya edannya ya enggak gila, tapi bodoh. Keplek. Apa istilahnya? Idiot. Angel betul. Aila naf'alu kafi'lihim. Aila naf'alu artinya maksudnya kami tidak akan mau melakukan kafi'lihim seperti apa yang mereka lakukan. Maka Allah menjawab atau merespon perbuatan mereka itu dengan qala ta'ala raddan alaihim. Allah kemudian berfirman untuk membantah klaim mereka itu, yakni dengan kata ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala, ingatlah, innahum humus sufaha'u, mereka itulah yang sesungguhnya bodoh atau idiot. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak sadar. Zalika, hal itu. Ini kok ayat isinya yang tukaran.
Nah, ini masih perbuatan dengan orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya, kalau surat Al-Baqarah ini ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang-orang beriman. Setelah itu berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, yang paling panjang ini berbicara tentang orang-orang munafik. Jadi orang beriman itu hanya 5, terus kemudian orang kafir itu 3 atau berapa ayat. Tapi terus berayat-ayat setelahnya itu bicara tentang orang munafik. Wa idza laku dan wa idza laku asluhu lakyu. Ya, kata laku itu awalnya kalau dari segi ilmu bahasa Arab itu harokatnya itu lakyu. Ya, namanya ini cabang ilmu yang mempelajari pola perubahan kata kayak gini namanya iklan. Wa idul iklan. Di wa idza laku itu artinya wa idza bukan artinya ya. Aslinya itu lakyu. Khusifat ad-dhammatu maka kemudian dihilangkan dhammahnya listifqali. Ya. Wa idza lakyuwu wawunya itu di dhammah juga. Maka kemudian dhammah yang ada di wawu itu dihilangkan dan demikian juga huruf ya-nya itu juga dihilangkan. Litis sekali karena susah untuk diucapkan. Nah, sementara untuk huruf ya-nya itu dihilangkan li'iltiqaiha sakinatan ma'al wawi. Nah, huruf wawu ini huruf ya itu dihilangkan karena posisinya itu dia ketemu dengan wawu yang mati juga. Akhirnya tidak dibaca dengan lakyu, akhirnya menjadi laku gitu. Wa idza laku gitu. Wa idza laku artinya ketika mereka bertemu siapa? Alladzina amanu, yakni orang-orang beriman. Qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau, namun apabila mereka kembali tapi di sini maksudnya khalau itu kembali dan jauh dari orang yang ketika ketemu awal. Nah, nenggon liya. Ya, jadi bukan hanya kembali tetapi orang yang diajak ngobrol awal sebelumnya itu masih di situ enggak. Kalau itu namanya bukan khalau. Khalau itu ada satu forum baru dengan orang-orang sesama mereka. Ya. Artinya khalau minhum marja'u, artinya mereka kembali pulang dari berhadapan dengan dari hadapan orang-orang beriman dan kembali kepada teman-teman mereka ila syayatinihim, yakni kepada big boss mereka, pembesar mereka. Qalu inna ma'akum, mereka orang-orang kafir ini mengatakan kami bersama kalian, maksudnya fitin. Ya, agama kami tetap sama dengan kalian. Ya, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu mustahzi'unnya hanya bercanda, istihza. Ya, sebenarnya kami hanya istihza. Istihza itu guyon. Guyon dengan siapa? Bihim, dengan orang-orang beriman. Li'idharil imani, dengan
ngaku-ngaku menampakkan keimanan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah yastahzi'u bihim, yang akan membalas sendau gurau candaan mereka. Wa yamudduhum, dan akan melipat gandakan hukumannya atau wayamuduhum, dan bukan melipat gandakan ini ya. Yang paling enak itu memberi tempo. Yang memberi tempo itu artinya dibagi sik. Allah akan membalas candaan kebohongan mereka itu ya. Wayamadhum, dan memberikan tempo. Fitu yanihim, atas kedurhakaan atau sikap kekurang ajaran mereka itu, kekurangan ajaran mereka yang kekafiran mereka yang kurang ajar itu. Allah akan memberikan tempo. Jadi artinya nggak langsung digites itu enggak. Tapi dikasih tempo, dibarkesek gitu. Bita jawuzihimil had, ya, dengan perilaku mereka yang melampaui batas, bil kufri, dalam kekafiran. Ya'mahun, wayamuduhum itu yanihim, dalam dan Allah akan memberikan tempo kepada mereka dalam meskipun mereka dalam kekafiran itu tadi, ya mahun, agar mereka makin ya diterus-terus nih, supaya diterus-terus nih. Tapi bahasa Indonesianya apa ya? Ngelulu. Ngelulu itu bahasa Jawa. Nah, sekehendaknya. Gimana? Sekehendaknya. Ya mahun itu ya talat dadun. Monggo niku disambi minumnya. Ya. Sing nulis iki le. Ora sadar. Tak kira nek sing ditulis kayaknya sing ditulis iki. Betul. Ya. Bisa sana. Buku dhewe iki rahmat. Nah, iya monggo niki di nego.
ya mahun itu ya taro dadun itu kalau dalam bahasa Jawa pesantren itu mider itu artinya ya keraguan. Terus tadi lah yang awal tadi kan ada ayat yang tentang ragu-ragu. Nah ini maradun keraguan itu tadi loh. Ya syak dan lain sebagainya tadi. Ya Allah. Cukup lah ngerasa deh. Harap baik gak situ-situ. Jadi fitu yanihim yang mahun. Ya jadi ke sikap kekafiran mereka itu bolak-balik kayak gitu terus. Mentality. Ya. Tahayyurul hali tahayyuran hali. Jadi keadaan mereka ya gonta-ganti kayak gitu terus. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa kanu muhtadun. Ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang ishtaraw ad-dalalata yang mengorbankan yang memilih yang lebih memilih untuk menukar kesesatan bil huda. Ya. Memilih kesesatan bil huda mengalahkan hidayah. Artinya lebih menukar hidayah petunjuk dengan kesesatan. Lebih memilih yang negatif daripada yang positif. Kalau ini istaro itu artinya menjual. Mereka itulah yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Tapi ya, akhirnya menjadi ribet tuh. Artinya lebih penak kalau lugas. Mereka itulah yang lebih memilih untuk tersesat daripada mendapatkan petunjuk. Ai istabdaluha bihi, yakni menggantikan ke hidayah, menggantikan apa itu? Masuk angin itu. Senengannya menurut lantai. Untuk wae. Rakuan. Tapi ini memang kata-kata sastra ya. Kalau kata menjual ini tidak diterjemahkan tapi langsung diarahkan untuk memilih kesesatan daripada petunjuk. Ini fama robihat tijaratuhum, ini ayat selanjutnya ini frase selanjutnya menjadi susah untuk dihilangkan, untuk diterjemahkan. Fama robihat tijaratuhum, dan perniagaan mereka itu tidak akan untung. Nah, repot kan? Jadi yang awal itu tetap harus dimunculkan itu kayak jual beli, menjual hidayah dengan kesesatan, maka jual beli mereka itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Ini sebenarnya yang majas juga, mana ada orang jual beli kok antara hidayah dengan kesesatan. Berarti sanepol. Ya, jadi memang gaya bahasa sastra ini agak susah. Sementara kalau langsung diterjemahkan ke sastranya, diterjemahkan ke lugas, yang potongan selanjutnya ini fama robihat tijaratuhum itu menjadi tidak bisa berfungsi. Ya, mereka itulah yang menjual hidayah. Kalau menjual kesesatan kan berarti kesesatan itu dilepas. Jadi kan kalau menjual lemarinya itu
Jenengan ambil apa jenengan lepas? Lepas. Nah, ya kan? Coba dibandingkan dengan terjemah-terjemah yang Quran atau yang sudah ada. Itu sebenarnya agak problematis memang. Dua kalimat ini. Ulaikan lagi nasaru bil huda wa ma rabihat tijaratuhum. Jadi kalau kita menjual itu kan otomatis melepas, ya, menjual HP. Berarti HP-nya kita ambil apa kita lepas? Kita lepas. Kita lepas. Nah ini kalau diterjemahkan apa adanya, mereka itulah yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Loh, justru kalau seperti itu kan malah kesesatannya dilepas. Iya kan? Iya. Nah, padahal maksudnya ini adalah lebih memilih kesesat Kesesatan. daripada petunjuk. Tetapi karena gaya bahasanya itu memakai majas kayak orang transaksi, dan ini kita nggak terlalu akrab dengan model yang seperti itu. Nah, jadi mereka itulah yang lebih memilih untuk menjual hidayah dengan kesesatan. Nah itu kita tidak terlalu akrab dengan Bukan model. membeli. Ya, Istaro bukan membeli. ya istaro itu jadi mustari itu orang yang ya membeli. Ya kalau membeli, Kalau ya BU, itu iya. coba. Kalau yang ini apa? Wahalul bai'ah apa? Menghalalkan Jual beli kalau iya, BA. iya, iya. Istaro itu artinya menukar sebenarnya. Haram riba. Menukar ya. Iya, menukar. Tapi kalau menukar nanti ya tidak untung menukar mereka itu. Ya kalau diartikan membeli ya malah lebih enak juga ya, saya kan. Ulaikan ladzina istarau dalal. Mereka itulah yang lebih memilih untuk membeli kesesatan bil huda dengan melepas kebaikan. Berarti budanya ini, petunjuknya ini dipakai untuk alat membayar. Nah, mereka itulah yang lebih memilih untuk membeli kesesatan dengan hidayah. Yo, memang agak ribet kalau diartikan. Sudah seolah-olah seperti uang. Iya. Jadi Alat tukarnya. lebih memilih untuk mengambil kesempatan daripada hidayah. Istadaluha yakni menggantikan kesempatan dengan hidayah, fama rabihat tijaratuhum, sehingga fama rabihat maka tidaklah untung ya, tijarah mereka atau perniagaan mereka. Ma rabihu fiha, ya, tidaklah untung fiha dalam perniagaan yang mereka lakukan. Bal khosiru, bahkan rugi lima sirihim ilan nar, karena mereka menjadi masuk ke neraka. Al mu'abbadatu alaihim, dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Jadi mereka, perniagaan mereka itu bukannya untung malah buntung, karena mereka dampaknya nanti akan masuk ke neraka dan abadi juga di neraka itu, ditambah selama-lamanya di neraka itu. Wa kanu muhtadin, dan mereka itu tidaklah mendapatkan petunjuk bima fa'alu atas apa yang mereka lakukan.
Ini setelah ayat ini mataluhum kama talil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulahu zahallahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ini kita bahas sekarang apa besok mawon? Terlalu banyak gaya bahasa majas. Iya. Iya. Pak Ali lagi nasihat. Ya, oh, neng grup ben Buat jenengan rekam tapak lah buat apa? Jawa lumayan. Satu. Oke, kita untuk hari ini kita coba sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sing mau jawab lagi nilai level